Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya saat ini semuanya diberkati Tuhan, amin. Dan saat ini kita akan merayakan sukacita karena Tuhan Allah kita, Dia yang berkuasa atas hidup kita, selalu menyertai dan memberkati kita, amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkuasa di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas dunia dan betapa kuat wajahnya Allah kita. Dia berkaya atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat wajahnya Allah kita. Dia bersama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita angkat suara kita berbicara lagi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkuasa di surga. Amin. Dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat wajahnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat wajahnya Allah kita. Kita puji. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita masuk lebih dalam lagi. Saatnya kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Dan Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Haleluya. Mari kita sama-sama pujian ini. Suci
Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, semua kita yang ada di rumah, sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita sehingga kita bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Kita berdoa lebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa kasih setiamu melingkupi kami semua. Engkau sudah menyatakan kebaikanmu dalam hidup kami. Engkau sudah menuntun kami sampai sekarang ini Tuhan. Mari Bapa, curahkan roh-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu kepada semua kami yang saat ini sedang beribadah di hadapan Tuhan. Kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami, pikiran, perasaan kami, supaya semuanya takluk di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami bisa menerima segala berkat surgawi yang terbaik buat kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberi kepada kami yang terbaik pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, mendengarkan pesan Tuhan bersama-sama. Mari kita ingat kembali bahwa kita semua sedang menjalani kehidupan di tengah krisis, dan kita memerlukan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa sehingga kita semua akan terpelihara dengan baik dalam hidup kita hari lepas hari. Pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan, di tengah krisis Tuhan ingin supaya kita membangun kehidupan yang benar. Tuhan berjanji dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kita sudah belajar sama-sama. Kuasa ibadah itu besar. Saya rindu walaupun kita di rumah-rumah, beribadahnya tidak bisa pergi ke gereja kita. Tidak bisa ke rumah Tuhan di mana kita biasanya berbakti. Tetapi kuasa ibadah tetap mengandung janji yang besar buat setiap kita. Siapa yang ingin diberkati, roti makanannya diberkati, air minumannya diberkati, kesehatannya diberkati, Tuhan mengajari kita harus beribadah kepada Tuhan Allah kita. Dan pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita beribadah, Tuhan mengajari kita harus beribadah dalam roh. Bukan sekedar liturgianya, bukan sekedar kegiatannya, tapi sampai di manusia batin yang terdalam, di dalam roh kita. Dan juga ibadah kita, penyembahan kita di dalam kebenaran. Saya ingatkan kita semua, esensi dari ibadah adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan ingin supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan memang sejak semula hubungan manusia dengan Allah adalah dalam satu bentuk penyembahan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita masuk lebih jauh dalam materi hari ini, saya ingin ingatkan, bukankah hubungan Adam Hawa dengan Tuhan Allah adalah hubungan penyembahan? Bahkan dibuktikan ketika anak-anak mereka yang pertama di bumi, Kain dan Habil, dilahirkan. Bagaimana cara membangun hubungan dengan Tuhan? Esensi ibadah adalah penyembahan. Jadi saya mau katakan hari ini, kehidupan kekristenan tanpa penyembahan adalah kehidupan yang hampa. Kekristenan tanpa penyembahan adalah kekristenan yang kosong. Tidak akan ada kuasa, tidak akan ada kualitas hubungan intim dengan Tuhan. Karena hakikat dari ibadah kita adalah penyembahan. Sekarang saudara-saudara, masalahnya adalah Tuhan tidak ingin kalau kita beribadah menyembah Tuhan itu kita tidak dengan hati yang sungguh. Sekali lagi, Tuhan tidak ingin kita beribadah
tapi hatinya tidak sungguh-sungguh. Saya tunjukkan kepada saudara, dan ayat ini mari kita membuka bersama-sama firman Tuhan buat hari ini. Yesaya pasal 1 ayat 12 dan 13. Semua mari saya undang. Saudara yang ada di rumah, bukalah kitab Yesaya pasal 1 ayat 12 sampai 13. Semuanya lihat Alkitab, semuanya membaca bersama-sama supaya kita bisa melihat apa kehendak Allah di dalam penyembahan kita, di dalam ibadah kita. Mari kita baca. 1, 2, 3. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Tuhan pernah mengecam, menegur orang-orang Israel yang mereka masih beribadah kepada Tuhan. Mereka masih menunjukkan secara agama seolah-olah mereka menyembah kepada Tuhan yang hidup itu. Tetapi Tuhan justru mengatakan, jangan kamu bawa lagi persembahan atau penyembahan yang tidak sungguh itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini di tengah kondisi kita, di tengah krisis yang kita alami, di tengah pandemi virus corona yang kita tidak tahu kapan akan berhenti dan kapan kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Tuhan tidak ingin menemukan umat Tuhan yang ibadahnya tidak sungguh-sungguh. Tuhan ingin saudara dan saya punya kesungguhan dalam ibadah. Saudaraku, perhatikan apa yang Tuhan nyatakan itu. Tuhan mengecam orang Israel. Kenapa kamu menginjak-injak bait suciku? Kenapa kamu membawa persembahan yang tidak sungguh? Dan saya berharap semua kita anak-anak Tuhan tidak melakukan dosa yang sama seperti orang Israel itu. Jadi setiap kita harus membawa ibadah yang sungguh kepada Tuhan. Dan apa kriterianya ibadah yang sungguh-sungguh itu? Apa kriterianya ibadah yang dengan sungguh-sungguh? Yang pertama, tadi kita mendapatkan dari firman Tuhan kitab Yesaya. Kata Tuhan, jangan kamu menginjak-injak bait suciku. Artinya begini, kalau ibadah itu harus ada rasa hormat. Rasa hormat kepada Tuhan dan kesungguhan kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau. Saya ulangi, ibadah seperti apa sih yang Tuhan rindukan? Ibadah yang disertai rasa hormat kepada Tuhan. Jadi sekarang ini walaupun di rumah, ibadahnya mungkin pakai HP kecil. Tidak punya televisi, smart TV. Saudara mungkin serba terbatas. Bukan itu ukurannya. Tapi apakah engkau punya rasa hormat yang besar kepada Tuhan? Apakah keluargamu memiliki kesungguhan kepada Tuhan? Sebab itu yang dilihat Tuhan. Saya mau tanya lagi, siapa mau diberkati roti makanannya? Mau diberkati air minumannya? Mau dijauhkan dari semua penyakit? Ibadah mengandung janji semua berkat ini. Tetapi ibadah itu harus dengan rasa hormat dan tulus hati, sungguh hati. Itu kata firman Tuhan. Sekarang bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Minggu ini kita belajar ini. Bagaimana caranya? Kita bisa membangun ibadah yang tulus. Ibadah yang sungguh kepada Tuhan. Penyembahan yang tulus. Puji-pujian yang tulus. Kenapa? Sebab banyak juga orang-orang ketika masuk dalam ibadah, waktunya menyembah Tuhan, malah dia diam saja. Kadang malah dia blank. Seperti gak tahu harus bikin apa. Saudara, saya ingin saudara bisa menyembah Tuhan dengan tulus. Karena esensi ibadah kita adalah penyembahan. Amin. Saya berdoa supaya saudara bisa mengerti maksudnya ini. Saya percaya Tuhan akan menuntun kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa punya rasa hormat dan ketulusan dalam ibadah dan penyembahan kita kepada Tuhan? Yang pertama,
kita harus membangun rasa syukur. Terima kasih itu penting. Zaman sekarang sesuai dengan firman Tuhan, kasih kebanyakan orang makin dingin, makin sedikit orang yang mengerti apa artinya terima kasih. Bahkan anak-anak zaman sekarang kalau kita lihat, kalau mereka menerima sesuatu, mereka pun jarang yang berterima kasih. Harus disuruh berkata terima kasih, baru mengucapkan. Padahal harusnya kita itu bisa menjadi orang-orang yang dengan sendirinya ketika menerima kebaikan, kita bisa bersyukur, kita bisa berterima kasih. Saya kasih contoh, pada masa zaman Perang Dunia Kedua, di beberapa negara termasuk Amerika, ada wajib militer. Ada seorang pemuda yang harusnya dia masuk wajib militer. Tetapi karena alasan kesehatan, dia tidak mampu. Dan dia ingin dibebaskan dari wajib militer itu. Dan dia punya seorang sahabat. Dan sahabatnya berkata, biar aku yang menggantikan kamu. Aku saja yang menggantikan kamu. Masuk wajib militer. Singkat cerita, sahabatnya masuk wajib militer. Ikut dalam peperangan. Dan tidak disangka, sahabatnya itu hanya pulang nama. Dia mati bersama dengan tentara-tentara yang lain. Dia dikuburkan. Kembali ke tempat asalnya. Dan kemudian pemuda yang telah menerima kebaikan ini, bertahun-tahun setelah kematian sahabatnya yang menggantikan dia itu, dia di dalam hatinya masih mengerti bagaimana rasa terima kasih. Setiap kali pemuda itu pergi ke makam sahabatnya itu, tanpa disuruh, dia mengatakan banyak hal, memuji kebaikannya, berterima kasih. Itu mengalir begitu saja dari hatinya, tanpa disuruh. Saya yakin Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya ini. Kalau Bapak Ibu itu mengerti arti kebaikan Tuhan, betapa Tuhan Yesus telah menyelamatkan jiwamu, Tuhan telah menyelamatkan juga saya, kita semua, keluarga kita. Yesus mati buat kita. Tuhan Yesus rela merendahkan diri untuk kita. Tuhan Yesus bahkan menyertai kita sampai sekarang ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita sehingga kita bisa makan minum dengan cukup. Tuhan menyelamatkan kita dari celaka. Tuhan menjauhkan penyakit dari hidup kita. Seandainya kita mengerti rasa terima kasih, dengan sendirinya waktu kita beribadah, itu mengalir dari hati kita, mengalir dalam mulut kita ini. Kenapa banyak orang waktu diajak menyembah Tuhan blank, gak bisa nyembah. Semuanya menyembah Tuhan, dia diam, bingung. Sebenarnya orang-orang yang bingung itu, siapapun orangnya, karena dalam hatinya belum bisa menangkap dengan sungguh arti kebaikan Tuhan. Hari ini saya ingatkan saudara, bukankah engkau selamat karena Tuhan? Bukankah engkau bisa makan, bisa bekerja karena Tuhan? Bukankah engkau ada sampai hari ini, engkau ada karena Tuhan? Kalau hari ini engkau aman keadaanmu, itu karena Tuhan. Kalau semua itu dari Tuhan, karena Tuhan, masa kita tidak bisa membangun rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan. Dan kalau kita mengerti kebaikan Tuhan, dengan sendirinya kita akan mudah mengucap syukur dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, Tuhan merindukan hati yang tulus. Kepada orang Israel dia berkata, bukan masalah lembu, domba, bukan, tapi hati. Oleh sebab itu hari ini saya rindu semua kita, keluarga kita, baik orang tua, anak-anak muda, mari menyembah Tuhan. Mari berdoa, menyembah, beribadah yang sungguh-sungguh. Waktu kita diajak, mari kita menyembah Tuhan. Maka kita harus mengingat semua kebaikan Tuhan itu. Dan dengan mulut kita mulai memuji Dia, menyembah Dia, berterima kasih kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saudara, saya percaya itu bisa kita lakukan. Saya berdoa di tengah krisis, saudara makin dekat dengan Tuhan. Nanti ketika kita memuji Tuhan, nanti ketika kita menutup mata dan mulai mengambil sikap
datang ke hadirat Tuhan, biarlah berlimpah-limpah rasa syukur dan terima kasih itu, sehingga mulut kita tidak bisa berhenti menyembah Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Sekarang yang kedua, apa yang membuat kita bisa mengalirkan pujian atau penyembahan kepada Tuhan? Yang pertama tadi adalah rasa syukur, terima kasih kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kekaguman. Orang kalau sudah tidak kagum kepada Tuhan, orang kalau sudah tidak fokus kepada hebatnya Tuhan dalam hidupnya, dia mulai kehilangan penyembahan. Saya kasih contoh yang gampang. Saya yakin Bapak Ibu semua pasti punya handphone di rumah. Punya handphone kan? Sekarang misalkan ada teman atau keluarga kita, dia beli handphone baru, handphonenya bagus. Dan waktu dia tunjukkan ke kita, Pak, Bu, aku beli handphone. Atau Kak, aku beli handphone, ini handphone baruku. Dan itu memang bagus banget. Tanpa disuruh, maka kita tiba-tiba berkata, wih, woi, bagus, luar biasa, ih, keren. Lihat, ketika ada rasa kagum, dengan sendirinya pujian mengalir. Masalahnya banyak di antara kita tidak sungguh-sungguh membangun rasa kagum dari perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah menyertai kita. Daud itu imannya kuat, begitu luar biasa dia memuja Tuhan, karena dia tidak pernah melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat dalam hidupnya. Daud selalu mengingat itu. Dia berkata kepada Saul, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa, cakar beruang. Dia yang akan lepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Apa artinya? Daud itu selalu kagum, mengingat perbuatan Tuhan. Saya yakin, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini merawat hati kita, pikiran kita, untuk mengingat karya-karya Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan berhenti untuk kagum. Kalau kita masih punya rasa kagum kepada Tuhan, pasti mengalir pujian. Begitu masuk hadirat Tuhan, ada pujian. Begitu kita masuk hadiratnya, ada nyanyian. Ada penyembahan yang tidak usah dipaksakan. Tidak perlu harus WL-nya berkata, mari menyembah Tuhan. Tidak perlu gembala harus memaksa, ayo kita menyembah Tuhan. Kalau engkau mengerti esensi ibadah adalah penyembahan, dan kau bisa merawat hatimu untuk tetap kagum kepada Tuhan, dengan sendirinya pasti menyembah Tuhan. Semua kita bisa menyembah Tuhan dengan tulus, tapi kita harus punya alasan. Alasan yang pertama itu kebaikan Tuhan, harus ada rasa syukur. Yang kedua kekaguman. Saya punya banyak sekali kesaksian bagaimana saya tidak kagum, bagaimana saya tidak menyembah Tuhan. Pada masa pelayanan masih begitu sulit, punya 3 anak masih bayi, uang untuk makan aja nggak ada. Kadang nggak punya uang buat makan aja nggak ada. Dan kadang Tuhan bisa membuat keajaiban. Saya pernah alami dan sudah saya saksikan, Tuhan bisa meletakkan uang di carang pohon, di pinggir jalan. Uang itu menggulung rapi. Itu tidak mungkin dilakukan manusia. Waktu kami tidak punya uang sama sekali, untuk sarapan pun tidak ada. Kami berhenti di pinggir jalan, ada pohon semak pendek, dan di carangnya ada uang gulung. Saya ambil uang itu, saya menutup mata dan Tuhan bicara, nak, aku adalah bapakmu. Seperti Abraham bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Aku melakukannya untukmu. Hari itu saya kagum kepada Tuhan. Sungguh ini perbuatan Tuhan. Tapi sampai hari ini saya tetap kagum. Saya rawat kekaguman itu. Supaya waktu aku masuk hadirat Tuhan, aku punya alasan. Kenapa harus menyembah Tuhan? Saya tahun 2018 sakit jantung parah. Dokter semua berkata, masuk ICU. Saya tidak mau. Saya hanya bersandar kepada Tuhan. Saya percaya perbuatan Tuhan menyertai saya. Dan saya sembuh sampai hari ini. Berbagai-bagai penyakit saya sembuh secara mujizat.
keluarga saya sakit, sembuh dengan kuasa Tuhan. Bagaimana saya tidak kagum? Saudara, masalahnya adalah bagaimana kita ini menata pikiran dan hati kita terhadap Allah. Apakah kita hanya berpikir apa yang kurang terus, yang belum dilakukan Tuhan, yang belum kita peroleh, pergumulan-pergumulan. Kalau kita fokusnya itu, kita nggak bisa sembah Tuhan. Tapi kalau kita fokusnya lihat kebaikan, lihat perbuatan Tuhan yang sudah menyertai kita, maka kita bisa menyembah Tuhan. Maukah saudara mengingat kasih Tuhan hari ini? Maukah saudara belajar menghargai setiap perbuatan Tuhan? Apabila itu kau lakukan, hatimu akan bisa menyembah dengan tulus, dengan rasa hormat. Sebab selalu ada alasan untuk menyembah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Mari kita ingat kasih Tuhan dan perbuatan-Nya. Sebab pujian, saya ajak saudara menyanyi sama-sama. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Semuanya nyanyi bersama dengan saya. Dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Saya mau tanya siapa yang di rumah, engkau mau ingat kasih Allah, engkau mau ingat perbuatan Allah, engkau mau ingat kebaikan Tuhanmu, dan kau mau menyembah Dia dengan segenap hati dalam ketulusan. Bisakah saudara angkat tangan? Engkau mau tulus menyembah Tuhan? Engkau mau tulus menyembah Tuhan? Ku takkan lupa kasih-Nya. Mari kita menyanyi buat Tuhan sama-sama. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku, Dia besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Jadi jangan lupa, semua kita punya alasan untuk menyembah Tuhan. Dan alasan yang benar adalah rasa syukur. Alasan yang benar adalah kekaguman kepada Tuhan. Tanpa itu kita tidak tulus. Sekarang yang terakhir, apa alasan kita bisa menyembah Tuhan dengan tulus? Apalagi yang kita harus bangun. Tuhan mengajari kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Inilah hukum yang pertama dan terutama. Saudaraku, rasa kasih melahirkan pujian. Pada waktu ada seseorang jatuh cinta kepada orang yang dia cintai, begitu ada pertemuan, pasti ada pujian. Sungguh ketika kasih meluap, pujian akan lahir. Pada waktu mungkin masih pacaran begitu, walaupun bajunya sebenarnya gak cocok, karena cinta, bisa saja tetap dipuji. Walaupun gak cocok, dia bilang memang pacarku unik orangnya,
jadi nggak cocok. Tapi hari itu tetap dipuji dengan sebutan unik. Coba kalau kasihnya sudah hilang, coba kalau cintanya sudah memudar, tidak akan ada pujian. Olok-olok mungkin yang ada. Gimana sih nyetel baju aja nggak bisa? Saya kasih contoh sederhana supaya saudara mengerti. Kualitas hati saudara mengasihi Tuhan, itu adalah kualitas penyembahan yang tulus. Kalau saudara sudah tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka penyembahan saudara, ketulusan saudara juga memudar. Oleh sebab itu bagaimana caranya kita punya ketulusan kepada Tuhan dalam ibadah dan penyembahan kita? Rasa kasih akan Tuhan. Apa faktor yang membuat kita bisa mengasihi? Perjalanan bersama. Saudara, suami istri itu kadang aneh kalau dipikir. Gak ada suami istri itu langsung cocok itu gak ada. Cekcok yang ada saudara. Ya, tetapi perjalanan bersama itu sangat berbicara. Walaupun waktu hidup kadang bertengkar. Tapi kalau salah satunya dipanggil Tuhan, rasa kehilangan bisa seumur hidup saudara. Kenapa? Karena kasih itu tidak disadari tumbuh lewat kebersamaan. Kalau saudara sudah menyadari Tuhan menyertai engkau sejak dulu sampai sekarang, dia melakukan banyak kemurahan, kebaikan, masakan kasih kita tidak tumbuh kepada Tuhan. Biarlah kasih kita tumbuh kepada Tuhan. Sangat berarti berjalan bersama Tuhan itu saudara. Amin saudaraku. Jadi hari ini saya rindu saudara yang ada di rumah bersama keluarga. Waktu kita ibadah, biarlah penyembahan kita kepada Tuhan melimpah-limpah. Kenapa? Karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Karena karya-karyanya hebat dalam hidup kita. Dan karena dia menyertai kita. Sebagai Bapak yang setia, iya. Sebagai sahabat, iya. Sebagai pelindung, iya. Tuhan itu segala-galanya. Masakan kalau Tuhan sudah bisa menjadi segala-galanya buat kita. Tempat kita bersandar, tempat perteduhan kita, tempat kita mengadu dan sebagainya. Masakan kita tidak mengasihi Tuhan? Jadi waktu ibadah, waktu kita mulai menyembah Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh akan melepaskan kasih kita itu dengan bebas. Sungguh-sungguh kita rasakan sehingga ada penyembahan yang tulus kepada Tuhan. Bukan masalah berapa lama berjalan bersama Tuhan. Tapi apakah kita masih mengasihi Tuhan sampai sekarang ini. Bukan seberapa hebat pelayanan yang sudah pernah kita lakukan. Tapi apakah kita masih menghormati, mengasihi Tuhan sampai sekarang ini. Tuhan mengajari hukum yang paling utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Maukah saudara terus merawat hati yang seperti ini? Karena kalau tidak, nanti ibadah saudara cuma kewajiban. Penyembahanmu itu hambar. Hampa. Tuhan ingin yang asli. Tuhan ingin yang sejati. Penyembahan yang lahir dari hati yang tulus. Yang kita memang bangun di hadapan Tuhan. Bisa bantu pujilah. Satu pujian lagi saudara-saudara. Biarlah ini mewakili isi hati kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih. Sungguh tiada lagi Tuhan, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini.
rasanya tidak ingin berhenti. Mulut ini memuji Tuhan. Karena itu kebenaran. Bagaimana sekarang kekristenan tanpa penyembahan? Itu hampa. Bagaimana ibadah tanpa penyembahan? Saya rindu saudara waktu dengar firman ini, saudara mulai melangkah ke dimensi penyembahan yang baru. Yang lebih dalam. Ingat, krisis itu dimensi yang baru. Dalam dimensi yang baru kita perlu kedalaman yang baru. Saudara ingatkah sebuah peristiwa waktu Petrus menjala ikan semalam-malaman dan tidak mendapat ikan? Petrus berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Saudara, hari itu Petrus krisis. Gak dapat ikan, sudah menjaring semalam-malaman. Gimana caranya Tuhan memberi dia berkat baru? Dia harus bertolak ke tempat yang lebih dalam. Saudara, krisis ini adalah dimensi yang baru. Saudara harus punya dimensi yang baru pula bersama Tuhan. Salah satu dimensi yang harus kau bangun adalah dimensi penyembahan kepada Tuhan. Jadi saudara, bila kita menyadari sepenuhnya perbuatan Tuhan dalam hidup kita, tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan. Amin. Kita harus menyembah Tuhan. Mari kita akan sama-sama hayati. Kita renungkan, kita lakukan firman ini. Saya mau tanya, siapa yang mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan? Angkat tangan saudara. Saudara mau jadi penyembah Tuhan? Bukan karena terpaksa. Bukan karena terpaksa. Tapi karena saudara mengasihi Tuhan. Saya menyampaikan firman ini dengan hati yang hancur. Karena saya tahu ini adalah esensi hidup Kristen kita. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan dan tata Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Saya mengundang WL Singer membantu saya. Pemain musik akan membantu saya. Kita akan menyambut hadirat Tuhan dengan sebuah pujian. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sebagai Raja, berdiri Tuhan di tengah kami. Mari biarlah Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Ditinggikan. Mari hadirat Tuhan melimpah atas kita. Sembah dan puji, sembah dan puji, kemuliaan. Sembah dan puji, Saudara yang di rumah, saya minta
telah mengasihi kami Tuhan. Karena Kau telah mengasihi kami. Saudara, Tuhan ingin lihat ketulusanmu menyembah Tuhan. Kita karalama-lama beri kami hati yang menyembah Engkau ya Tuhan. Beri kami hati yang bersyukur, hati yang kagum akan Engkau, hati yang mengasihi Engkau. Makin hari makin mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, saya serahkan seluruh kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin punya kehidupan yang sungguh-sungguh menyukakan hati-Mu Tuhan. Bukan sekedar mengerjakan kewajiban agamawi, tapi membangun hubungan dengan Tuhan, keakraban, keintiman dengan Tuhan. Kami percaya dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Ada kelepasan yang besar. Ada pewahyuan yang baru. Di hadirat Tuhan semuanya tersedia. Berkati seluruh kami, berkati seluruh jemaat GPI Victory, GPI Yabes, seluruh kami yang menyaksikan video ini bersama-sama beribadah. Kami diberkati Tuhan. Ada dimensi yang baru dalam penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, kita masih dalam hadirat Tuhan. Dan sekarang kita akan bersama-sama perjamuan kudus. Saya percaya saudara sudah menyiapkannya semua di rumah. Dan kita akan bersama-sama berdoa. Saya beri waktu, mari bagikanlah perjamuan kudus kepada keluarga saudara. Mari kita akan menerimanya sama-sama. Roti dan anggur, kita akan sama-sama doakan. Biar Tuhan ubah roti biasa menjadi tubuhnya, anggur biasa menjadi darahnya. Hidup kita diubahkan dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat roti kita. Semua mempersiapkan diri, angkat rotinya. Kita berdoa sama-sama. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini dengan iman sebagai tubuh-Mu yang sudah disalibkan bagi kami semua. Supaya kami diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dilayani oleh para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, sakit penyakit, dan penderitaan dimanapun kami berada. Kami percaya melalui kuasa kematian Tuhan Yesus, hidup kami diangkat menjadi angkatan orang benar yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya inilah tubuh Yesus. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Inilah tubuh Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu benar. Kami sudah diangkat sebagai angkatan orang benar yang diberkati. Makan minum kami pasti tercukupi. Semua kebutuhan kami tercukupi. Lumbung-lumbung kami Kau isi sampai melimpah. Kami percaya di tengah krisis Tuhan bisa buat mujizat. Kami tetap tidak krisis dalam nama Yesus. Kami tetap sehat dalam nama Yesus. Mari angkat anggur kita berdoa kembali sama-sama. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mengangkat anggur ini sebagai darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Darah perjanjian yang baru dan kekal buat kami semua. Supaya
dosa kami diampuni, hidup kami diubahkan, kami dilepaskan dari segala serangan roh-roh jahat, setan-setan yang diarahkan kepada kami. Oleh darah Yesus kami aman, kami selamat, kami percaya dan menerimanya. Inilah darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saudara dan seisi rumah saudara sudah perjamuan kudus. Bukankah Tuhan berkata, siapa makan darahku, siapa makan dagingku, minum darahku, aku dalam dia, dia dalam aku. Itu kata Tuhan. Jadi jangan ragu, saudara berjalan bersama Tuhan dan mujizat milik saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya, semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dilimpahkan atas setiap kita, sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah online pada minggu ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan GBI Victory dan GBI Yabes, kita mengucapkan terima kasih kepada Pastor Heru Johananta yang sudah memberkati kita dalam pemberitaan firman dan juga dalam perjamuan kudus. Terima kasih kepada para pelayan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah online minggu ini. Kepada petugas pemimpin pujian, singer, pemusik, petugas multimedia, terima kasih. Kita percaya bahwa pelayanan kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih juga kepada setiap jemaat Tuhan yang dengan setia mengikuti ibadah online GBI Victory, GBI Yabes setiap minggu. Kita percaya kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup memberkati setiap kita semua yang berada di rumah maupun di tempat kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan GBI Victory maupun GBI Yabes yang berulang tahun dalam minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa menghiasi hari-hari Bapak Ibu Saudara. Gereja juga mengingatkan untuk setiap jemaat Tuhan GBI Victory, GBI Yabes untuk senantiasa mengikuti program membaca Alkitab setiap hari melalui aplikasi SMA dan juga mengikuti program Mesbah Bagi Kita yang selalu dibagikan oleh Bapak Gembala. Dan mari kita bersama-sama belajar untuk kita senantiasa merenungkan kebaikan Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan kita setiap hari. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara dalam memberikan persembahan, baik persembahan ucapan syukur maupun persembahan perpuluhan dan juga persembahan lainnya. Kita percaya ketika kita memberi persembahan, kita semua menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan dan umat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita akan bersama-sama mengangkat persembahan dan kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mengangkat persembahan kami Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus, ketika kami memberikan persembahan dengan segenap hati kami, dengan ketulusan hati kami, maka Engkau yang akan memberkati setiap hidup kami ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati keluarga kami ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati pekerjaan dan usaha kami ya Tuhan. Dan Engkau juga akan memberkati gereja kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, berkati setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan bisa memberkati gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan, di tempat, di gereja di mana kami bersama-sama dilayani ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, memberkati Tuhan setiap kami yang memberikan persembahan dengan segenap hati kami. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bersama-sama akan menerima doa berkat. Saya undang semua kita yang di rumah, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan menerima berkat Tuhan.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga kuat kuasa dari Roh Kudus yang turun atas saudara, menyertai saudara, sehingga hidupmu semakin diberkati berlimpah-limpah, diperluas daerahmu. Tuhan membuat engkau berhasil dalam pekerjaan tanganmu, dan pada akhirnya Tuhan meluputkan engkau dari semua malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya dan diberkati sama-sama kita berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.